Kalau kalian pikir drama perebutan tahta di serial televisi itu sudah paling gila, kalian belum dengar sejarah nyata yang pernah terjadi di tanah Jawa pada awal abad ke-18. Ini adalah kisah tentang seorang paman yang tega mengkudeta keponakannya sendiri. Bukan sekedar perang saudara antar terah keluarga raja, tapi inilah peristiwa fatal yang menjadi pintu masuk terbesar Kompeni Belanda untuk mencengkram dan mengendalikan kerajaan Jawa selama ratusan tahun. Selamat datang di kisah Perang Suksesi Jawa pertama. Semuanya bermula pada tahun 1703 ketika Raja Mataram, Amangkurat II meninggal dunia. Tahta kerajaan secara sah jatuh ke tangan putranya yang bergelar Amangkurat III. Raja muda ini punya karakter yang sangat keras, temperamental, dan paranoia tinggi. Tapi yang paling krusial adalah dia sangat membenci Kompeni Belanda atau VOC. Di sisi lain, Amangkurat III punya seorang paman bernama Pangeran Puger. Pangeran Puger ini adalah sosok ulama senior keraton yang sangat dihormati, punya pengaruh politik kuat dan dicintai oleh banyak pengikut. Karena rasa paranoianya, Raja Amangkurat III selalu mencurigai bahwa pamannya sedang merencanakan kudeta. Suasana keraton di Kartasura pun makin panas dan tegang. Pangeran Puger yang merasa jiwanya terancam akhirnya memilih kabur dari keraton bersama keluarganya menuju ke Semarang. Untuk memahami mengapa ketegangan ini bisa pecah menjadi perang, kita harus melihat situasi politik Mataram dulu saat itu. Sejak kepemimpinan Amangkurat I dan II, Istana Mataram memang sudah diguncang instabilitas. Legitimasi seorang raja tidak hanya dilihat dari garis keturunan, tapi juga dari kepemilikan wahyu ketentraman dan dukungan para adipati di wilayah pesisir serta pedalaman. Amangkurat III tahu betul bahwa posisinya rentan. Wajah kepemimpinannya yang keras sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri dari fraksi-fraksi keraton yang terbelah. Di mata masyarakat dan bangsawan Jawa masa itu, Pangeran Puger justru dipandang sebagai figur pangeran sepuh yang bijaksana, alim, dan memiliki karisma kepemimpinan yang jauh lebih matang. Di sisi lain, di tempat pelariannya, Pangeran Puger tidak tinggal diam. Disinilah keputusan fatal itu diambil. Di Semarang, Pangeran Puger menemui markas besar VOC. Dia menawarkan sebuah kesepakatan iblis, yaitu bantu saya merebut tahta dari keponakan saya, dan VOC boleh meminta apa saja sebagai imbalannya. Bagi VOC, tawaran ini bagaikan durian runtuh. Mereka memang sudah lama geram dengan sikap anti Belanda sang Raja Amangkurat III. Pangeran Puger dipandang sebagai kandidat Raja Boneka yang jauh lebih penurut dan bisa diajak kompromi. Tanpa pikir panjang, VOC menyetujui rencana tersebut. Pangeran Puger kemudian mengklaim dirinya sebagai Raja Mataram yang baru dengan gelar Pakubuwana pertama. Tapi bantuan militer VOC tentu saja tidak gratis. Pada tahun 1705, Pakubuwana pertama menandatangani perjanjian yang luar biasa, merugikan. Mataram diwajibkan menanggung seluruh biaya perang VOC, menyerahkan wilayah strategis seperti Priangan, Cirebon, dan Semarang, serta memberikan hak monopoli perdagangan beras sepenuhnya kepada Belanda. Perjanjian tahun 1705 ini bukan sekedar surat kesepakatan biasa, melainkan resep kebangkrutan bagi Mataram. Gubernur Jenderal Johan van Horn
yang bermarkas di Batavia mengutus para negosiator untuk memastikan VOC mendapat keuntungan yang maksimal. Selain penyerahan wilayah Priangan yang kelak menjadi pusat perkebunan kopi komersial luar biasa kaya bagi Belanda, Mataram juga dipaksa menghapus seluruh utang masa lalu VOC kepada kerajaan. Bahkan, Mataram diwajibkan menyuplai ribuan ton beras gratis setiap tahunnya untuk garnisun VOC di Batavia. Paku Buana I menandatangani semua klausul berat ini demi satu hal, yaitu mahkota dan tahta Kartasura. Dengan sokongan senjata dan serdadu VOC, pasukan gabungan Paku Buana pertama menyerbu ibu kota Kartasura. Amangkurat ketiga yang kalah jumlah terdesak hebat. Sebelum melarikan diri ke arah timur, sang raja sempat membakar keratonnya sendiri agar tidak jatuh ke tangan lawan. Perang saudara pun meletus hebat selama 4 tahun. Amangkurat ketiga bergerilya di wilayah Jawa bagian timur dan bersekutu dengan pejuang anti VOC legendaris Untung Suropati. Perang ini memakan ribuan korban jiwa, menghancurkan lahan pertanian, dan membakar desa-desa di sepanjang Jawa. Persekutuan antara Amangkurat III dan Untung Suropati, mantan budak yang menjadi Adipati Pasuruan, bergelar Tumenggung Wirosumbo, membuat front timur menjadi neraka bagi pasukan VOC. Pada tahun 1706, pertempuran dahsyat pecah di benteng Bangil. Pasukan gabungan VOC yang dipimpin oleh Jenderal Gubernur Herman Douyede bersama pasukan Jawa pendukung Paku Buana I menggempur pertahanan Pasuruan. Dalam pertempuran sengit ini, Untung Suropati terluka parah dan akhirnya gugur. Gugurnya Suropati menjadi pukulan telak bagi Amangkurat III karena dia kehilangan komandan militer terbaiknya dan benteng pertahanan terkuat di wilayah timur. Namun perlawanan itu akhirnya padam setelah Untung Suropati gugur di medan perang dan pasukannya terdesak. Amangkurat ketiga akhirnya menyerahkan diri pada tahun 1708. Bukannya diampuni oleh sang paman atau dihormati status bangsawannya, VOC justru mengkhianati perjanjian dan mengasingkan sang mantan raja ke Ceylon yang saat ini menjadi Sri Lanka hingga akhir hayatnya. Akibat perang 4 tahun ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa hancur berantakan. Ribuan hektar sawah terlantar, bencana kelaparan melanda berbagai daerah, dan struktur pemerintahan daerah terfragmentasi. Yang lebih parah lagi, kemenangan Paku Buana I menciptakan ketergantungan fatal. Setiap kali ada penguasa Mataram yang merasa terancam oleh saingannya, mereka akan meniru langkah Paku Buana I, yaitu berlari ke VOC dan memperjualbelikan wilayah demi bantuan tentara. Tak heran, sejarah mencatat bahwa konflik ini memicu rantai perang suksesi Jawa kedua dan perang suksesi Jawa ketiga, yang pada akhirnya berujung pada perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Momen di mana kerajaan Mataram benar-benar dibelah dua menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Peristiwa kudeta Pangeran Puger ini adalah titik balik paling kelam dalam sejarah Nusantara. Sebelum tahun 1705, VOC hanyalah sebuah kongsi dagang asing yang menyewa lahan di pesisir. Namun, setelah peristiwa ini, VOC resmi bergeser menjadi penentu siapa yang berhak jadi Raja Jawa. Beban utang perang yang ditandatangani Paku Buana pertama
membuat ekonomi Mataram lumpuh total dan bergantung penuh pada Belanda. Sejak saat itulah dominasi politik asing di tanah Jawa tidak pernah benar-benar bisa dihentikan. Hingga akhirnya kerajaan Mataram pecah berkeping-keping di kemudian hari. Sejarah ini meninggalkan satu pelajaran berharga untuk kita semua. Musuh terbesar suatu bangsa seringkali bukan yang berasal dari luar, melainkan dari ambisi internal yang tega mengundang pihak asing demi merebut kekuasaan. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan wawasan bagi kita semuanya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.